wa fiha lan ing dalam iki taun garis miring tahun ke-6 dari hijrah. Wa fiha lan ing dalam iki tahun garis miring tahun ke-6 dari hijrah waqa'at terjadi atau ada sebuah peristiwa sama saja. Waqa'at terjadi atau ada peristiwa ghazwatu Bani Lahyan. Opo peperangan Bani Lahyan. Ghazwatu Bani Lahyan. Opo peperangan Bani Lahyan fi mi'ati rajulin ing dalam 100 laki-laki. Fi mi'ati rajulin ing dalam 100 laki-laki fi Rabi'il awwali ing dalam bulan Maulid Rabiul Awal fi Rabi'il awwali ing dalam bulan Maulid atau Rabiul Awal hatta taha ila huran hatta taha sehingga temeka sapa nabi sehingga temeka sapa nabi ila huran maring huran sehingga nabi mendatangi huran. Apa huran? Huran itu wadin, itu satu jurang. Wadin itu satu jurang baina amajin ing dalam antarani amaj wa asfan lan asfan. Jadi huron itu nama jurang yang berada di tengah-tengah antara amaj dan asfan. Wa hunaka lan ing dalam mengkono-mengkono panggonan usibah dibunuh atau terbunuh. Usibah maknanya aikutilah. Wa hunaka lan ing dalam mengkono-mengkono panggonan usibah terbunuh ahlur raji sopo ahlur roji. Farahimah mongko menyayangi atau memberi rahmat, menyayangi alaihim atas ahlur roji wasami'at lan mendengarkan bihi kalawan berangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banu Lahyan, sopo Banu Lahyan ini nama suku ya, nama suku. Banu Lahyan sapa Banu Lahyan faharabu mongko melarikan diri sapa Banu Lahyan faharabu mongko melayu atau melarikan diri sapa Banu Lahyan. Tinggal dikasih tanda ya di depannya Banu Lahyan. Falam yaqdir mongko tidak bisa menangkap sapa nabi ya. Falam yaqdir mongko tidak bisa menangkap sapa nabi minhum sangking Banu Lahyan karena melarikan diri. Falam yaqdir mongko tidak bisa menangkap sapa nabi minhum sangking Banu Lahyan ala ahadin atas seseorang. Fa'aqamah mongko berdiam sapa nabi. Fa'aqamah mongko berdiam sapa nabi yauman ing dalam zaman satu hari. Yauman ing dalam zaman satu hari au yaumaini atau 2 hari. Au yaumaini atau 2 hari ya ba'asu hari
mengutus sapa nabi. Hale mengutus sapa nabi as-saraya ing pasukan. As-saraya ing pasukan fi kulli nahiyatin ing dalam setiap arah. Fi kulli nahiyatin ing dalam setiap arah. Fa'ata mongko mendatangi sapa nabi. Fa'ata mongko mendatangi sapa nabi Asfana ing Asfan. Nama tempat atau daerah. Faba'atsah mongko mengutus sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ing Abu Bakar. Terus ila qura al-ghamm atau al-ghamim. Ada tanya tak? Al-ghamim ya. Oh. Ya. Di kitab saya ada tanya, cuman waktu saya ngaji ya. Al-ghamim. Ghamim itu sebuah gunung yang berada di sampingnya Asfan. Jabalun janibu Asfan bisamaniyati amyal. Jadi ila qura il ghamim, benar ghamim ya? Jadi kalau di kitab saya berarti ini dari cetakannya ghammah. Mareng daerah ghamim. Mareng daerah ghamim. Mareng daerah Qura'il Wamim. Mareng daerah Qura'il Wamim. Qura'il Wamim itu yaitu sebuah gunung yang berada di sampingnya Asfan dengan jarak 8 mil. Jabalun sabit, Jabalun sebuah gunung. Janibun yang berada Janibu Asfan yang berada di sampingnya Asfan. Bisamaniyati amyal dengan jarak 8 mil. Pernah nyampe ke daerah ini? Pernah. Nah, jadi mungkin sewaktu-waktu pernah nyampe ya. Amin Allahumma. Amin. Nah, kan seperti sekarang kita cuma ngaji apa ada Gunung Uhud ya, ada Gunung Uhud, ada Jabal Rahmah umpamanya, ada Mekah, ada Madinah lah. Mungkin bisa jadi sewaktu-waktu bisa nyampe. Amin Allahumma amin. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu kita nyampe ke Mekah, loh, Qura'il Wamim. Oh iya. 40 tahun yang lalu rasa. Nah, 40 tahun yang lalu saya pernah ngaji sejarah, saya pernah dengar Qura'il Wamim. Oh, ternyata ini tempatnya. Rasa umur atau haji bahasanya 40 tahun yang lalu. Oh, ternyata ini yang namanya Qura'il Wamim. Oh, ternyata ini yang namanya Jabal Uhud umpamanya. Oh, seperti ini Ka'bah. 50 tahun yang lalu saya cuma lihat di YouTube. Di internet umpamanya, atau pas waktu pelajaran gambar Ka'bah. Oh, ternyata seperti ini bentuk fisiknya Ka'bah. Nah, kan bisa jadi ya. Atau mungkin seperti ini. Sekarang ngaji sejarah. Ternyata Ferdi ditakdirkan umroh. Kemarin saya ngaji tentang Gunung Uhud. Oh, ternyata seperti ini Gunung Uhud, Masya Allah. Ternyata ini makamnya Sayyidina Hamzah umpamanya. Oh, seperti ini makam Ma'la, seperti ini Madinah. Kemarin saya ngaji sejarah, ada penjelasan Madinatul Munawwarah, ada penjelasan Makkatul Mukarramah. Oh, seperti ini betapa indahnya umpamanya. Bahasanya kemarin. Kalau rasa 90 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. Ila Qura'il Ghamim. Ada Ghamamah, Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu di depannya Masjid Nabawi ada namanya Masjid Ghamamah. Kalau di sini Qura'il Ghamim. Kan ada kesamaan. Falam yalqa ahadan, falam yalqa mongko
tidak menemukan sapa nabi ahadan ing seseorang. Fan sorofah mongko kembali sapa nabi, kembali atau berpaling. Fan sorofah mongko kembali sapa nabi ilal madinati maring Madinah. Ilal madinati maring Madinah. Wa qad ghabah lan teman-teman tidak ada sapa Abu Bakar. Oh, sisi. Tadi itu fa'innya ini. Fa'innya Abu Bakar yang fan sorofanya, bukan Nabi. Fa'innya Abu Bakar. Terus yang di depannya benar Nabi. Wa qad ghabah lan teman-teman tidak ada sapa Abu Bakar tis'a asyarata lailatan ing dalem zaman 19 malam. Wa hale utawi Nabi yaqulu iku mengatakan sapa Nabi aibuna taibuna li rabbina hamidun. Aibuna kembali semua, taibuna taubat semua, li rabbina kepada Tuhan kita, hamiduna dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Aibun taibu itu sama terjemahnya ayibuna, kembali semua, taibuna dan juga bertaubat semua, li rabbina maring pangeran kula, maring pangeran kita, hamiduna dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekilas terjemahnya, jadi juga termasuk sebuah peristiwa atau kejadian di tahun ke-6 dari Hijrah. Yaitu ada sebuah peristiwa atau kejadian perang Bani Lahyan dalam 100 seorang laki-laki, yang mana peperangan ini terjadi di bulan Maulid, sehingga Nabi mendatangi Huron. Huron itu sebuah jurang yang berada antara Amaj dan Asfan. Jadi Huron itu sebuah jurang yang berada antara Amaj dan Asfan. Ini zaman dulu jurang. Mungkin bisa jadi ya, kalau sekarang ya sudah tidak berbentuk jurang lagi. Mungkin sudah dibangun masjid mungkin, atau mungkin sebelahnya ada perhotelan dan yang lainnya. Karena saya juga belum nyampe. Jadi sewaktu-waktu Farhan kalau nyampe, oh ternyata Huron ini. Farhan nyampe ke Mekah bahasanya 150 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. Saya pernah ngaji sejarah, pernah mendengar yang namanya Huron. Oh ternyata Huron seperti ini. Sudah dibangun masjid umpamanya. Terus di tempat tersebut ada penduduk Rajak yang terbunuh. Terus mereka Banu Lahyan melarikan diri, sehingga tidak satu pun dari mereka yang tertangkap. Jadi kalau peperangan itu ketika ada yang melarikan diri biasanya itu langsung ditangkap. Kenapa? Karena nanti yang melarikan diri ini akan menjadi duri dan akan membesar dan akan bisa jadi dia akan memerangi lagi, sebagaimana kerajaan Majapahit kan. Jadi Singosari kalah pada waktu itu, maka menantu raja melarikan diri, akhirnya mendirikan kerajaan kecil, akhirnya besar dan menjadi kerajaan Majapahit. Akhirnya dengan bantuan Cina pada waktu itu bisa memerangi Singosari yang telah dijajah. Cina sebenarnya bukan untuk membantu. Cina itu sebenarnya untuk membalas karena pernah dihina. Cuma pada akhirnya karena orang Jawa politik, akhirnya Cina dimanfaatkan. Ayo kita kerjasama untuk memerangi Singosari. Jadi Majapahit yang mestinya menjadi budaknya Cina, tapi Majapahit rembukan, akhirnya Cina dimanfaatkan untuk memerangi Singosari.
nanti saya tetap tunduk kepada Cina. Tapi kenyataannya enggak. Ketika sudah Cina dengan Majapahit menang memerangi Singosari, pada akhirnya Cina yang dikhianati. Akhirnya Cina dibunuh dan seterusnya, dan Cina melarikan diri. Jadi Singosari itu kalah gara-gara memang bantuan dari Cina. Cuman ketepatan di sini di sejarah ini dari Banu Lahyan ketika melarikan diri tidak satupun yang bisa tertangkap, sehingga sempat berdiam selama 1-2 hari dan mengutus pasukan di setiap penjuru